dari kelompok 6. Saya dan teman-teman ingin mengidentifikasi mengenai demokrasi yang telah terjadi di Indonesia. Identifikasi mengenai pelanggaran demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia selanjutnya adalah ketidakstabilan pemimpin nasional. Menurut pendapat saya, jika kita cermati, semua pemimpin bangsa ini mulai dari Soekarno sampai dengan Gus Dur, tidak ada yang kepemimpinannya berakhir dengan bahagia. Semua berakhir tragis alias diturunkan. Ini sebenarnya merupakan dampak dari tidak adanya pendidikan politik bagi masyarakat. Budaya masyarakat Indonesia tentang kepemimpinannya adalah mengharapkan hadirnya Ratu Adil yang akan menyelesaikan semua masalah mereka. Ini bodoh, masyarakat tidak diajari bagaimana merasionalisasikan harapan-harapan mereka. Mereka tidak diajarkan tentang proses dalam merealisasikan harapan dan tujuan nasional. Hal ini diperburuk dengan adanya sistem pemimpin yang ada pada sekarang atau setelah otonomi, termasuk pemilihan kepala daerah yang menghabiskan biaya yang mahal. Calon pemimpin yang berkualitas namun tidak berduit akan kalah populer dengan calon yang tidak berkualitas namun memiliki uang yang cukup untuk kampanye besar-besaran, memasang foto wajah mereka besar-besar di setiap perempatan. Masyarakat yang tidak terdidik tidak dapat memilih pemimpin berdasarkan value seperti pada perbedaan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban. Hal ini diperburuk dengan adanya sistem pemimpin yang ada pada sekarang atau setelah otonomi, termasuk pemilihan kepala daerah yang menghabiskan biaya yang mahal. Calon pemimpin yang berkualitas namun tidak berduit akan kalah populer dengan calon yang tidak berkualitas namun memiliki uang yang cukup untuk kampanye besar-besaran, memasang foto wajah mereka besar-besar di setiap perempatan. Masyarakat yang tidak terdidik tidak dapat memilih pemimpin berdasarkan value seperti pada perbedaan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban. Contoh pelanggaran demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah intimidasi. Intimidasi disebut juga dengan cowing. Intimidasi yang dimaksud adalah perilaku-perilaku yang akan menyebabkan seseorang pada umumnya akan merasakan takut cedera atau berbahaya. Ini tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa perilaku tersebut sehingga menimbulkan kekerasan sebagai teror atau korban yang sebenarnya takut. Contoh intimidasi di Indonesia adalah kasus kekerasan dan intimidasi selama berlangsungnya masa kampanye Aceh sejak 22 Maret. Ketua Panwas Aceh, Nya Arif Fadilasyah, kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor Panwas Aceh. Ia mengatakan kasus itu umumnya terjadi karena pergesekan antara pendukung kandidat seusai menggelar kampanye. Ada yang dilempari batu, diketapel, juga ada yang menghalang-halangi masyarakat untuk datang ke lokasi kampanye kandidat tertentu yang tentunya berbeda dengan contoh pelanggaran HAM di keluarga. Pendapat saya, di negara ini yang menganut HAM tidak boleh adanya intimidasi dan persekusi terhadap mereka-mereka yang berseberangan pendapat. Ada juga cara menghindari intimidasi. 1. Berkomunikasi dengan orang lain. 2. Cari perlindungan. Dan 3. Menghindari situasi tersebut. Selanjutnya adalah partai politik tidak menjalankan fungsinya. Fungsi partai politik paling tidak ada 3, penyalur aspirasi rakyat, pemutusan kepentingan yang sama, dan sarana pendidikan politik masyarakat. Selama ini dapat dikatakan ketiganya tidak berjalan. Partai politik lebih mementingkan kekuasaan daripada mementingkan rakyatnya. Fungsi partai politik sebagai pemutusan kepentingan yang sama pun tidak berjalan mengingat tidak adanya partai politik. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat lebih parah. Kita melihat partai mengambil suara dari masyarakat bukan dengan pencerdasan terhadap visi, program partai atau kaderisasi, melainkan dengan uang, artis, kaos yang sama sekali tidak mencerdaskan, malah membodohi masyarakat sebagaimana
Saya ingin mengidentifikasi mengenai pelanggaran demokrasi yang telah terjadi di Indonesia, yaitu kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Tingkat kesejahteraan menurun setelah reformasi, yang justru saat itulah dimulainya kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ini aneh, meningkat sebenarnya tujuan dari politik adalah kesejahteraan. Demokrasi atau sistem politik lainnya hanyalah sebuah alat. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan landasan bahwa kesejahteraan masyarakat di Indonesia mengalami penurunan. Yang pertama, bisa menjadi bukti bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami penurunan adalah terjadinya perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dari semula di level 5,7% pada semester 1 2014 menjadi 4,7% pada semester 1 2015. Indikator kedua adalah tingginya tingkat inflasi terutama untuk kelompok makanan. Angka inflasi untuk kelompok bahan makanan bisa menjadi gambaran bahwa terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi untuk kelompok makanan pada Juli 2015 mencapai 8,8%. Peran demokrasi, di sini saya akan mengambil tema penggelembungan suara salah satu kandidat. Kehilangan satu suara atau penggelembungan suatu suara pun merupakan noda bahkan cacat dalam proses rekapitulasi perhitungan pemilu. Hukum yang paling dasar dari seluruh proses rekapitulasi perhitungan suara adalah bagaimana melindungi hak rakyat yang berdaulat yang telah menyatakan pilihannya. Proses rekapitulasi tetap menempatkan asas jujur dan adil, atau yang bisa kita sebut jurdil, sebagai landasan moral dan etika, khususnya bagi penyelenggara pemilu. Hal ini sendiri merupakan cerminan dari perwujudan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Penggelembungan suara bukan hanya merugikan salah satu pasangan kandidat, tetapi juga mencoreng nilai demokrasi yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.